Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan hadirin semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan penghargaan yang diberikan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Jimli Asidik yang telah mempersiapkan penghargaan ini kepada kami. Dan terutama kami sangat berterima kasih karena penghargaan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah penghargaan hak asasi manusia diberikan kepada organisasi penyandang disabilitas. Selama berpuluh-puluh tahun penyandang disabilitas dianggap tidak ada, dianggap tidak mampu, dan tidak mungkin menjadi aktivis. Penyandang disabilitas dianggap sebagai penerima sumbangan, penerima belas kasihan, dan bergantung kepada dukungan dan kebaikan dari para pendamping dari NGO, para pendamping dari LSM, tapi bukan kami yang menjadi aktor utama. Ini pertama kalinya penyandang disabilitas direcognize sebagai aktor utama pembela HAM dan konstitusi. Jadi sekali lagi kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan penghargaan-penghargaan lainnya yang ada di Indonesia juga sudah mulai mempertimbangkan para aktivis disabilitas yang berjuang mati-matian untuk menyamakan, untuk memperjuangkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas yang selama ini sangat jauh tertinggal. Salah satu contoh organisasi kami pernah beberapa kali mengajukan amandemen judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk diantaranya hak untuk didaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Bayangkan kami dari disabilitas psikososial dianggap tidak berhak untuk didaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Kami juga dianggap sebagai orang-orang yang tidak memiliki legal capacity, kapasitas hukum yang sama dengan yang lainnya. Jadi ada banyak tantangan yang kami hadapi, dan mungkin bapak-bapak tidak mengetahui, dan di sini kami menghimbau agar bapak-bapak dan ibu-ibu bisa berjuang bersama kami untuk memperjuangkan bahkan hal-hal yang paling dasar dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu hak atas kebebasan. Pada saat ini ada sekitar hampir 20.000 orang penyandang disabilitas psikososial terkurung di dalam arbitrary detention, panti-panti sosial yang mengurung tanpa proses hukum. Hampir 20.000 penyandang disabilitas mental di seluruh Indonesia. Tidak ada yang tahu pun beranggapan bahwa orang-orang dengan disabilitas mental pantas diperlakukan seperti itu, pantas dirampas kebebasannya, karena penyandang disabilitas mental dianggap less than human, bukan manusia sepenuhnya, sehingga tidak berhak atas hak-hak asasi manusia sama dengan orang-orang lainnya. Mudah-mudahan penghargaan yang diberikan kepada kami Perhimpunan Jiwa Sehat bisa mulai membuka mata dan menggerakkan hati kita semua untuk mulai memikirkan bahwa di Indonesia, nggak usah jauh-jauh, di Bekasi misalnya, di Jakarta sekalipun ada banyak penjara-penjara yang mengatakan dirinya sebagai panti sosial yang mengurung penyandang disabilitas psikososial atau penyandang disabilitas mental di Indonesia. Tidak ada bedanya dengan penjara, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena selama mereka berada di tempat di panti tersebut, bulanan, tahunan, seumur hidup, mereka tidak boleh melangkahkan kaki keluar gerbang panti tersebut. Apa bedanya dengan penjara? Sedihnya tidak satu orang pun yang peduli, walaupun mereka adalah pegiat HAM. Ini adalah tonggak sejarah untuk mengakui hak mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara, dan mengakui bahwa mereka memiliki hak asasi manusia yang sama dengan yang lain. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Jimli dan kepada semua yang hadir. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.